Seberapa banyak orang maju altar call, rajin altar call apa hidupnya? Iya, enggak. Salah satunya ini. Kira-kira tahun 2003 sampai 2008, waktu itu gue lagi fisik dan gue lagi drugs. Tidak ada yang tahu. Gue pelayanan hari Minggu, gue habis dari pakai sabu, gue habis dari dugem. Minggu pagi gue pulang mandi, langsung WL. Jemaat menangis. Dan menurut mereka keberhasilan seorang WL ketika WL, jemaat banyak nangis. Nah di gereja kebanyakan orang munafik. Gereja adalah tempat orang munafik berteduh paling aman. Makanya banyak anak muda masa dia. Yes. Banyak anak-anak juga akhirnya mereka mulai meninggalkan gereja karena itu tadi, orang tua ataupun generasi sebelumnya tidak menjadi contoh. Karena apa? Karena gereja tidak fokus dengan pertumbuhan kerohanian. Gereja-gereja berpikir bahwa dengan dikasih kegiatan Senin doa ini, apakah itu merubah hidup mereka? Enggak. Gereja itu sebenarnya harus membangun apa? Gua harap jawabannya teman-teman gak langsung komen membangun gedung yang gede. Selamat datang di channel Gereja 360, sebuah channel yang kita dedikasikan untuk membicarakan tentang gereja sebagaimana namanya. Ada 360-nya teman-teman. 360-nya itu berarti bahwa kita membicarakan gereja dari berbagai sisi. Ya, saya paham perasaan teman-teman semua, juga perasaan kami semua. Yaitu kita merindukan gereja itu senantiasa dipakai Tuhan untuk kemudian menjamah begitu banyak jiwa-jiwa yang datang mencari Tuhan. Tapi di satu sisi yang lain, kerinduan kita yang begitu besar itu kita harus hadapi dengan sebuah kesadaran bahwa bisa jadi ekspektasi Anda itu tidak terpenuhi dengan gereja. Yaitu ketika kita mulai melihat semakin masuk dalam pelayanan, kita semakin melihat gereja ternyata ada lemahnya. Semakin masuk dalam pelayanan, ternyata ada masalahnya. Semakin masuk dalam pelayanan, bisa jadi kita kecewa. Teman-teman, karena itu kita percaya bahwa seringkali gereja itu punya blind spot. Punya titik-titik buta yang sebenarnya harusnya kita bicarakan dengan jujur apa adanya. Karena kita percaya ketika kita mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan, maka disitulah mungkin mulai terjadi yang namanya transformasi. Karena itu Gereja 360 menghadirkan beberapa teman-teman yang datang bersama-sama dengan saya untuk membicarakan apa sih perasaan mereka. Membicarakan apa sih kegundahan mereka. Dan kedua teman saya ini adalah kedua teman yang sudah malang melintang. Malang melintangnya apa? Nasibnya malang terus melintang. Nasibnya malang terus melintang, bro. Melintang. Selamat datang kepada Bro Cemara dan Bro Teddy Andrew. Sebuah kehormatan ya Cem. Saya sih maksudnya. Agak deketin dulu, Oh iya, Bang, bener, ya, bener. sambil kita minum Saya kopi pegang aja, ya. Pak. Jadi beberapa episode ini teman-teman udah familiar dengan Cemara sebagai seorang peneliti atau periset ya. Mukanya aja udah penuh kayak data itu udah kelihatan. Dari mana ya? Tapi Bro Teddy Andrew ini mungkin sebagian dari teman-teman langsung tahu dia siapa karena dia banyak keluar di layar kaca. Oh iya, keluar dari kaca ini. Tapi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, bisa mungkin sedikit perkenalan. Bro Teddy ini siapa sih? Saya adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Terus saya penyanyi lah ya di jalannya, karena memang dari kecil udah jadi penyanyi, ada sama worship leader juga dan tersenggah Tuhan juga, di bawah Tuhan keliling keduanya. Kota, kabupaten, negara, dan lihat banyak sekali Dari Tuhan ya, yang beberapa realita gereja yang ada ya. Nah, lu tahu nggak bahwa Gereja 360 ini muncul dari satu waktu gue merenung, gue berpikir, Tuhan bagaimana gereja-gereja ini bisa terjadi transformasi. Gereja 360 itu lahir dari situ. Karena satu kali di momen tahun baru, gue datang ke satu gereja melewati tahun baru. Terus kemudian di situ gue amatin dan gue lihat, oh Tuhan, gue pengen banget gereja itu ngalamin transformasi. Karena gue kan keliling juga dari satu gereja ke gereja lain setiap minggu gitu kan. Dan gue pelayanan di sana, khotbah di sana. Tapi gue juga melihat realita-realita yang sometimes ya, gue merasa bahwa kayaknya kita mesti jujur loh bicarain. Daripada kita nggak bicara ini sama sekali. Yang tadi lu bilang blind spot itu ya, maksudnya yang tahu untuk dibicara. Iya, bisa jadi tidak terlihat. Tidak terlihat itu artinya memang bukan sengaja mau ditutup-tutupin, tapi tidak kelihatan aja. Jadi kan yang seringkali kelihatan tuh apa? Anak muda kabur aja dulu doh. Ya gitu kan, tiba-tiba gereja anak mudanya udah eksodus.
tiba-tiba dia udah nggak ke gereja lagi. Tiba-tiba misalnya jemaat tiba-tiba kurang atau apapun lah fenomena yang tiba-tiba muncul. Sebenarnya kan ada fenomena gunung esnya kan. Betul. Fenomena yang tidak kelihatan itu. Nah yang gue bilang makanya namanya gereja 360 gitu. Karena kita mau membicarakan gereja. Kenapa? Bukan untuk menggosip. Karena kita mengasihi gereja. Karena punya kerinduan transformasi itu ya. Yoi. Makanya lewat podcast ini lah ya. Yoi. Nah jadi teman-teman, kedua rekan saya ini sama-sama dari background gereja yang bisa dikatakan kita sudah lama bergereja dari kita masa-masa kecil begitu ya. Dan kedua rekan ini juga yang satu banyak mengamati, yang satu ini banyak pelayanan. Mukanya di mana-mana begitu ya. Dia memimpin jemaat untuk menyembah Tuhan dan sebagainya. Tapi tentu sebenarnya kita tuh bukan cuman berfungsi pelayanan di gereja, tapi kita tuh sebenarnya mengamati melihat realita gereja. Nah hari ini kita akan bicarakan tentang satu hal yang kita mau membicarakan sesuatu yang seringkali tuh orang agak bias. Apakah gereja itu sebenarnya harusnya membangun apa? Gereja itu sebenarnya harus membangun apa? Gua harap jawabannya teman-teman gak langsung komen membangun gedung yang gede, bukan ya. Tetapi Bangun bu, AC-nya dingin. gereja itu harusnya membangun apa? Karena faktanya adalah seringkali yang gue amatin ada orang baru nih datang ke gereja, ya kan? Ya. Atau ada jemaat nih yang si dia si ini loh, langsung ditangkap, lalu kemudian langsung ayo pelayanan gitu. Dan kita selalu mengukur pada akhirnya pertumbuhan jemaat itu ada pada seberapa sibuknya dia pelayanan di gereja. Yuk kita obrolin yuk. Gimana nih harusnya nih. Mungkin dari Bro Teddy dulu yang sudah malang melintang pelayanan ke sana kemari sampai luar angkasa ini ya. Apa tadi pertanyaannya? Langsung gugup loh. Gimana kalau cemara dulu? Gimana lu perasaan lu maksudnya lu pelayanan ya hampir tiap minggu nih? Iya. Bukan hampir tiap minggu juga ya. Iya. Lu pelayanan dan sebagainya. Lu merasa bahwa sebenarnya itu adalah satu hal yang sudah ideal atau lu nya merasa gimana? Kalau dulu ya gue ngerasa tuh kayak benar-benar kayak sebuah rutinitas aja. Karena sekali lagi kalau masalah hati kan nggak ada yang tahu selain Tuhan dan iblis. Gitu maksudnya kayak motivasi yang ada di dalam kan. Iya. Tahu kalau kita tidak mengutarakannya. Iya. Jadi makanya tuh gue tuh nggak pernah mau untuk judging orang kayak motivasi dulu pelayanan buang ya kok apa gitu. WK ya kita bilang WK ya, karena buat ya itu gak boleh ada siapapun yang menghakimi karena itu harus kepribadian Tuhan. Jadi dulu sih gue ngerasa kayak melakukan pelayanan itu sebenarnya gini loh, menurut gue kata pelayanan itu tuh sebenarnya itu aja menurut gue ini pribadi. Kita udah terlalu lama menggunakan kata pelayanan itu untuk bertugas di gereja sampai kehilangan maknanya maksudnya sebenarnya menurut gue ya pelayanan yang sejati itu apa yang Yesus lakukan. Bertemu orang banyak, menceritakan kabar baik. Tapi kan selama ini, termasuk gua sendiri, konotasi pelayanan itu lu berarti di gereja. Iya dong, kalau lu kerja kantoran lu bukan pelayanan. Iya. Iya dong. Disempitkan ya artinya. Iya gitu. Tapi kan untuk seperti tadi yang kita ngomong, merubah doktrin itu kan gak mudah. Bertahun-tahun orang sudah bilang pelayanan itu berarti usher, WL, singer, guru sekolah minggu, sound system, itu pelayanan. Pokoknya sibuk aja di situ. Kerja di gereja itu pelayanan. Tapi untuk istilahnya kalau gue mau nyapein gitu ya ke teman gereja atau ke sebuah gereja, ya pasti pastinya mereka udah terbiasa dengan ya pelayanan itu pelayanan. Terus ada orang-orang yang datang ke gereja, pengusaha tiba-tiba mau jadi full timer. Karena tiba-tiba ngerasa kayak merasa lebih rohani kan mau menjadi full timer. Padahal sebenarnya di tempat di mana Tuhan taruh dia sebagai pengusaha entrepreneur, di situ pelayanan nih. Ya itu lain sekali di gereja atau ya gitu. Jadi gua dulu punya pemahaman yang salah juga tentang pelayanan. Jadi buat gue ya saya apa yang gua lakukan tiap minggu kemanapun Tuhan bawa gua ngerasa cuman dulu kan semua tentang gue. Semua tentang gue. Tapi akhirnya begitu gue menemukan sebuah Injil kebenaran, untuk sekarang ini gue selalu ngerasa bahwa apapun yang gue lakukan, semua itu berpusat sama Yesus. Asik. Kalau sudah berpusat sama Yesus, otomatis itu semua keluar gitu loh dari apa yang kita lakukan dengan segenap hati gitu. Sama ada yang lebih lucu lagi, suka
Mari kita berikan yang terbaik. Loh, ini selalu kata-kata ini selalu keluar. Iya. Even me, even gue selalu mengeluarkan, ayo kita berikan yang terbaik, kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Are you sure you give the best for God? Ada yang bisa gitu. Iya. Dulu gue berpikir sama gitu ya, tapi ini sekali lagi gue mulai merenung bahwa bisa nggak seorang Teddy memberikan kata terbaik itu tuh. Terbaik itu semua loh, seluruh loh. Mau bicara apa? Uang loh, persembahan. Semua loh. Bahkan persembahan yang baik itu kan yang Tuhan bilang adalah bukan persembahan apa tapi hati itu ya. Hati yang You sure? keseluruhan hati itu lagi berbicara keseluruhan hidup kita. Are you sure you can give your heart to God? Iya. Bayangin coba kalau misalnya di atas kepala kita ini ada running text yang berisi semua pemikiran yang ada dalam hatinya kita. Terus dibaca sama orang gitu ya. Itu dibilang bayangin kita punya running text itu yang menampilkan semua pemikiran kita, semua perasaan kita, emosi kita semua terbaca semua. Iya, kayak boleh nggak gue sedikit mengarahkan apa yang tadi diceritakan tadi, karena gue ternotis ya ketika bilang selama ini gue pelayanan tapi kayak baru-baru aja nih, Baru-baru banget setahun terakhir. Oke, gue ulang lagi ya. Selama ini gue pelayanan tapi baru-baru aja nih kayak gue makin menyadari bahwa semuanya tentang Yesus tadi kebenaran nih. Boleh gak bahwa gue memberikan sebuah arah pembicaraan ini pada sebuah pemikiran bahwa selama ini gereja punya rutinitas ibadahnya, kebaktian, ibadah raya, komsel, whatsoever lah yang lu bisa sebut, KKR gitu ya, apapun itu yang kelihatan megah dan luar biasa. Tapi semuanya itu pada akhirnya belum tentu menjamin bahwa terjadi yang namanya pertumbuhan, pertobatan di hati. Jangan 1000% gue. Senangkan soal pertumbuhan pribadi ya. Ini by survei yang terakhir. Jadi surveinya konteksnya adalah Gen Z. Dan ini di kota-kota besar konteksnya ya. Bagi mereka anak-anak muda yang mereka itu rutin ke gereja setiap minggu ke gereja. Itu yang mereka betul-betul menyatakan bahwa itu sudah rutin gereja. Dan mereka menyatakan bahwa Alkitab itu penting buat hidupnya mereka, itu hanya 60%. Ya udah rutin ke gereja. Dan Alkitab penting. Dan bilang kalau Alkitab itu sangat penting untuk hidup mereka sehari, itu hanya 60%. Itu baru ngomong Alkitab aja sudah begitu, apalagi soal pertumbuhan rohani. Iya. Kalau saya tambah sedikit datanya, sempat saya bahas juga di sebelumnya itu, dari mereka yang rutin aja, itu mereka sekitar 33%, mas 1 dari 3 lah ya. Mereka itu datang ke gereja, ini rutin deh, sekali lagi ini anak-anak orang yang rutin, itu sekitar 30% itu hanya datang, duduk, diam, pulang. Dan mereka ketika ada firman Tuhan disampaikan sama sekali tidak merenungkan itu sama sekali. Itu mereka yang konteksnya adalah rutin ke gereja, Itu aja yang udah rutin tuh. Nah, kalau ditambahin dengan variabel tadi ya pelayanan ya, misalnya rajin saat teduh. Terus habis itu mereka juga rutin pelayanan, dan pelayanan itu pelayanan rutin yang terjadwal gitu ya. Iya. Kalau dilihat dari kelompok anak-anak yang seperti itu sebanyak 20% itu juga akhirnya mereka hanya melakukan ritual beribadah itu tadi. Jadi 20% ini bahkan juga mereka tidak, ketika ada firman Tuhan disampaikan, ya mereka hanya mendengarkan doang tapi masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Banyak yang main handphone juga anyway. Iya, itu 20% loh. Itu padahal mereka yang sudah dikategorikan itu mereka rutin, dan mereka saat teduhnya ya mungkin bolong-bolong beberapa kali lah ya, tapi setidaknya di seminggu ada 4 kali saat teduh. Terus mereka pelayanan terjadwal itu 20% aja. Begitu. Dan kalau di konteks yang lain lagi, tapi ini ke seluruh, kita ngomong ke ke anak muda, ini konteksnya anak muda juga. Kalau ditanya kapan firman Tuhan terakhir mengubah hidupmu, 30% bilang mereka tidak tahu kapan firman Tuhan mengubah hidupnya mereka. Jadi seolah-olah kita itu aktif pelayanan dan sebagainya, tapi ternyata hidup kita itu tidak berubah. Makanya tadi berarti bilang sudah pelayanan ke sana kemari dan sebagainya, baru betul-betul mengenal Injil baru 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir. Secara memang realitanya begitu. Hanya fokus pada kehidupan beragama tapi tidak fokus pada apa sih Injil itu gitu loh. That's me before. Apa keunikan Kristen?
boleh nggak maksudnya kita tuh membicarain, gue cuman antisipasi aja nih ya, siapa tahu ada di antara orang-orang yang mendengarkan kita lagi ngobrolin lalu pikir itu masalah orangnya aja. Boleh nggak kita tuh mencoba untuk langsung mencoba shifting bahwa no, it's not about salah orangnya secara individu, tetapi sebenarnya apa yang selalu digaungkan di gereja, apa yang selalu ditekankan di gereja, hidup kudus. Gitu kan. Harus hidup kudus, harus doa sungguh, harus gimana ya? Rutinitas Rutinitas menurut jadi gini. Menurut saya pribadi dari pengalaman gue bertahun-tahun dan tidak dan aduh gimana yang ngomongnya ya? Ini saking bertahun-tahun Sampai mau keluar dari susah nih. Kasih lewat satu-satu. Gua itu udah mulai melayani Tuhan dari gua SMP. Jadi asal di Singarap pagi ya gitu ya, dari gua masih di Makassar. Bahkan dari Makassar. Jadi masa kecil gua di Makassar, remaja sampai dewasa ya di Jakarta. Lu tau altar call dong. Seberapa banyak orang maju altar call, rajin altar call apa hidupnya berubah? Iya. Enggak. Salah satunya ini. ada maksudnya gini, dulu kan gue sering banget ikut altar call gitu. Karena Sering ikut altar call. Iya, karena Bukan lagi sering ikut KKR. Tapi sering ikut altar call. Iya, karena di mindset gue altar call itu bisa merubah hidup gue untuk menjadi lebih kudus, karena di gereja selalu disounding bahwa kamu harus hidup kudus, kamu harus hidup kudus. Berapa banyak orang-orang yang gak usah orang-orang ya, orang-orang di sekeliling gua aja gitu yang gua temuin, teman-teman gua. Nah, ada men. Jangan ada yang firman Tuhan minggu lalu aja pas lupa kan? Iya, betul. Kadang ya gini ya, sorry ya, apakah gini ya, kultur yang dibangun itu adalah kayak semacam, oke, kita tadi belum benar-benar masuk ke situ, tapi tiba-tiba ke-trigger nih sama obrolannya Bro Teddy nih. Apakah ada semacam kayak mistisisasi itu membuatnya jadi mistis ya, bahwa kayak pergi ke gereja, gua maju altar call, terus tiba-tiba Berubah. seling Iya. hati gua tuh langsung kayak gila, gua bertobat banget gitu. Iya. Enggak. Buat gua sih, kalau sekarang sih gua ngomongnya kayak karena gini loh, karena Maksud gua tuh gini, kultur gereja iya. pada sebagian gereja tertentu tuh membuatnya begitu. Iya. Membuatnya akhirnya jemaatnya percaya bahwa dengan saya lebih sering pelayanan mungkin, atau dengan saya melakukan altar call, hati saya tuh tiba-tiba jadi kayak malaikat gitu. Iya. Itu mistis gitu, karena tanpa melalui sebuah proses di mana kita menyangkal diri, memikul salib, tapi berharap instan bro, langsung begitu. Gimana menurut? Kalau gua ditanya ya sekarang ya, kayak itu tuh sebuah, ya itulah ya gua bilang doktrin di sebuah gereja itu kan tidak yang dibangun bertahun-tahun. Iya. Jadi udah dipasang di kepala bahwa kalau lu doa pagi, kalau lu ikut rajin pertemuan doa subuh bla bla bla, pasti lu akan kudus hidupnya. Seberapa subuh lu waktu ini? Gue jam 4 cuy. Jam 4 ya? Gue pernah kecelakaan motor karena ikut doa. Karena ikut doa subuh Di Tomang. gak dilindungi malaikat. Iya, gue kecelakaan dan gak cuman gue, ada beberapa teman gue di gereja itu waktu itu ya, tahun-tahun 2013 ada beberapa orang juga kecelakaan karena mereka ngantuk. Seberapa subuh? Pernah seberapa subuh bro? Seberapa subuh? Ya mungkin kalau pas Natal atau Paskah mungkin ya cuma jam 5 doang. Jam 5 ya? Jadi gini, menurut Gue pernah sesubuh jam 2. Naik menara doa bro. Jadi gini, sebenarnya nggak ada yang salah. Ini kan kita bicara salah benar. Iya. Tapi apa ya bilangnya, yang dibangun oleh sebuah gereja harusnya bukan pada sebab akibatnya gitu loh. Kalau lo ini lo begini, kayak transaksional jadinya. Iya. Sementara Yesus yang gua kenal dia bukan Tuhan yang transaksional, manusia transaksional. Lo buat ini lo begini, lo buat ini lo begini, lo buat ini lo begini. Harusnya lebih kepada pemahaman bahwa kalau memang kita ngerasa Yesus dalam kita terima anugerahnya dia, harusnya yang dibangun di sebuah gereja yang menurut gua, siapalah gua ini ya, suaranya nggak mungkin didengar juga anyway. Harusnya ketika didengar sama jemaat kali ibadah. Jemaat itu tuh harusnya diarahkannya tuh, dibangunnya itu harus memang senternya ke Yesus.
bukan ke saudara akhi. Oke, boleh nggak gue membuatnya lebih rapinya begini? Artinya gini. Ya lebih rapi ya gue. Gak apa-apa. Saya udah mau komen bayam. Saking udah kebanyakannya sampai ini kan. Ayo, Maksudnya karena kan gue juga pernah ada dalam kultur gereja. Jadi gini, kalau teman-teman ikut pembicaraan kita ya, gue juga pernah ada dalam sebuah kultur gereja yang dari mentok kiri sampai mentok kanan. Dari mentok kiri banget ya sampai mentok kanan banget tuh gitu. Jadi gue merasakan dan mengalami bahwa sometimes gereja itu pada akhirnya menurut gue dua-duanya itu sebenarnya tidak ada sebuah perbedaan yang signifikan. Karena somehow gereja tuh menekankan bahwa semakin lu sering ikut kebaktian, semakin lu sering ikut kegiatan gereja, semakin lu pelayanan, maka lu akan makin rohani. Tanpa sadar membuat jemaat itu merasakan begitu. Karena mereka berpikirnya kan kegiatan itu adalah ada mungkin beberapa gereja menggunakan istilah disiplin rohani. Iya. Disiplin rohani itu apa? Ya gereja, saat teduh, pelayanan dan mereka belum tentu saat teduh juga. Belum tentu saat teduh juga belum. Kalau sebetulnya kalau dibongkar datanya ada juga. Saya sudah sempat membandingkan juga antara yang mereka saat teduh dan tidak saat teduh. Apakah ada perubahan dalam hidupnya dan lain sebagainya. Itu datanya ada semua tapi tidak mau saya sampaikan di sini. Pembicaranya kemana-mana. Tapi itu ada di level yang akan berubah, ada di level yang tidak akan berubah juga. Itu ya saat teduh ya pelayan. Nah jadi maksudnya gini loh. Gue tertarik ketika tahu pengalaman pribadi soalnya. Tambah ini ke soal sebelum saya lupa gitu ya. Bicara soal apa tadi rutin ke gereja aja ya 4 kali aja ya. Mungkin saya sudah sempat sebut juga. Jadi hanya ada sekitar 15% anak muda ini konteksnya mungkin yang saya masih anak muda ya. 15% ini mereka meskipun sudah rutin ke gereja tapi mereka tidak mengalami yang namanya pertobatan, tidak ada namanya titik balik, tidak ada lahir baru sebagai 15%. Ini dari orang yang rutin aja. Dan gue juga tahu ada beberapa teman yang gue kenal tapi against gue nggak pernah menghakimi mereka. Cuma kalau bicara soal gini, kalau bicara soal gereja berpikir bahwa dengan dikasih kegiatan Senin doa ini apakah itu merubah hidup mereka? Lah, karena ada yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Bahkan gue pernah juga melakukannya. Gue juga ada di situ. Gue nggak pernah malu mengakui dosa-dosa gue gitu karena gue tahu nggak ada orang yang suci. Ada orang munafik banyak. Kalau gue cerita semua dosa gue cerita, gue bongkar, gue apa adanya, gue lemah, makanya gue perlu Yesus. Lah di gereja kebanyakan orang munafik. Gereja adalah tempat orang munafik berteduh paling aman. Makanya banyak anak muda masa di akhir ke Yes. gereja. Dan kalau mau menyambung sedikit, agak mundur sedikit itu ya, kan tadi bilang fokusnya ke gereja itu adalah gereja banyak menekankan soal disiplin rohani itu tadi. Kalau menurut saya pribadi banyaknya itu adalah mereka ini secara pribadi ya, tidak membawa label gereja ataupun label institusi ya. Mereka ini hanya berfokus pada metode, tapi mereka tidak punya goalnya itu apa. Pertumbuhan rohani itu apa. Tidak punya definisi yang jelas tentang proses dan goalnya itu. Iya, seberapa banyak gereja yang punya pertumbuhan rohani itu ini. Mereka hanya fokus pada kayak tadi seperti kita bahas tadi ya, pokoknya dengan rajin begini bisa berubah, tapi berubah kemana? Iya. Itu kan nggak ada gereja yang punya dan ada yang tidak gitu. Padahal kalau banyak survei juga, tapi saya lupa angka persennya berapa. Sebetulnya banyak anak muda yang gereja seperti apa sih yang mereka cari. Nah mungkin antara top 5-nya atau top 4-nya top dari 5 atau 5 terbesar atau 4 terbesarnya adalah gereja yang punya arah pertumbuhan rohani yang jelas. Itu gue setuju. Betul. Itu gue setuju. Jadi sebenarnya gue merasa bahwa anak-anak muda sekarang itu punya sebuah semacam sensor sebenarnya yang bisa mengukur bahwa sebenarnya gereja ini mau arahnya kemana, dalam arti apakah jelas arahnya. Saya ini apakah bisa mengalami pertumbuhan yang otentik di sini? Apakah saya bisa mengalami pertobatan yang otentik di sini? Apakah dari gereja ini dan firman Tuhan, pesan yang diberikan ini apakah mendorong saya untuk mengalami pertumbuhan rohani? Sensor itu tuh sekarang lagi dipunyai oleh banyak orang-orang hari ini. Kenapa bisa bilang begitu? Karena aktivitas yang menarik bagi anak muda itu semakin lama kan semakin banyak. Kalau zaman dulu kan belum ada zaman online. Sekarang aktivitas yang menarik itu banyak. Dan akhirnya mereka akan berpikir bahwa segala sesuatu adalah untung rugi. Aku gunanya apa ke gereja kalau aku nggak ada pertumbuhan? Itu di satu sisi ada anak muda yang merasa bahwa ke gereja tidak ada gereja nggak ada bedanya, akhirnya tidak gereja. Tapi ada juga yang oke lah aku ke gereja, tapi aku mau dengan aku ke gereja ini ada efeknya buat aku.
Ya, ada Iya. kayak ada yang dia dapat gitu ya, ada efeknya. Iya, nah makanya itu juga yang membuat salah satu pernah kita diskusikan di sini juga ya berdua, eee, salah satu alasan mereka yang membuat mereka malas untuk datang beribadah ke gereja, enggan ke gereja karena apa? Karena mereka melihat apa yang disampaikan di gereja beda sama yang mereka ketemui di kehidupan sehari-hari mereka. Jadi orang-orang rajin gereja, orang-orang yang mungkin menjadi majelis atau pemimpin gereja, mereka tidak jadi teladan, hidup mereka tidak berubah. Seperti tadi kan baru saya bilang apa, baru kenal Injil, kapan banget tidak banyak terjadi tanda kutip "pertobahan" atau perubahan perilaku. Iya. Makanya akhirnya mereka melihat kalau sorry pakai bahasa kasarnya ya, ini bukan bisa disensor, mereka menganggap bahwa ya mereka tuh munafik gitu loh. Mmm. Iya. Akhirnya Ayo nggak ada maksudnya oke lah rajin pelayanan dan sebagainya, tapi kehidupan sehari-harinya gimana? Akhirnya mereka melihat bahwa, "Ngapain gua gereja? Orang, apa namanya, papa mamaku aja kelihatannya rajin gereja mungkin, tapi kelakuannya di rumah aku dibentak-bentak, ketika aku butuh mereka, mereka tidak ada buatku, mereka tidak menyayangiku, aku merasa kesendirian di rumah." Dan mungkin mereka banyak berantemnya di rumah, padahal kalau ke gereja rajin mungkin mungkin, kalau di konteks zaman dulu ya misal aktif paduan suara dan lain sebagainya, tapi di rumah masih ke anak-anak masih dibentak dan lain sebagainya, tidak betul-betul hadir untuk anak-anaknya. Akhirnya apa, Oke. mereka jadi makanya jangan, eee, jangan salahkan juga kalau banyak anak-anak juga akhirnya mereka mulai meninggalkan gereja karena itu tadi, orang tua ataupun, generasi sebelumnya tidak menjadi contoh. Karena apa? Karena gereja tidak fokus dengan pertumbuhan kerohanian, Berarti harus yang pertumbuhan dibangun iman. individunya ya. Itu kata terakhir yang pengen gua, bahas, kita fokus nih. Bahwa gereja hari ini berfokus pada kegiatan-kegiatan, Program yang program. maksudnya, program. Berfokus pada semakin banyak KKR semakin bagus, semakin banyak yang maju altar call semakin bagus. Karena itu jadi suatu ukuran sebenarnya, Bro. Yang gua lihat ya, pokoknya gua selalu ngomong tentang diri gua sendiri aja. Jadi ada beberapa, orang yang ngerasa bahwa kalau mereka di satu KKR dan banyak yang maju anak muda, mereka rasa itu sebuah kesuksesan dalam pelayanan. Iya, iya, iya. Ya, Itu yang dibangun ya. Padahal buka pintu. Ketika orang datang ke sebuah gereja KKR misalnya, Iya. kan bukan altar call-nya yang tiba-tiba orang datang nangis-nangis terus kita ngerasa, "Wah sukses nih Tuhan hadir." Iya, iya. After itu dong. Bagaimana proses sesudah? Iya, kalau kita cuma mengukur kita ngerasa kayak puas banget, yang datang banyak, yang nangis banyak. Orang yang datang dengan banyak masalah pun gak perlu Tuhan, dia nangis dengar lagu worship. Betul, iya. dan itu gue dulu, sebelum gua ngerti ya, bahwa terkadang kita kayak makanya aduh terlalu banyak gitu kayak Gemes. karena gini, gue pernah ada di satu sisi yang dimana gue mengampuni orang tua. Cerita gue banyak lah di YouTube. Gue mengampuni orang tua gue karena gue benci banget sama mereka dan apa yang mereka lakukan. Satu kali gue udah rekonsiliasi, gue pulang ke Makassar, gue rekonsiliasi, indah banget. Perdamaian terjadi antara saya dan papa mama yang dibuang dari kecil ini, yang tidak dirawat dari kecil ini. Gue sampai ke Jakarta, gue happy dong. Nah gue ke satu gereja tuh waktu itu. Nah waktu worship, gue tuh nangis bro. Gue tuh nangis, bener-bener nangis karena bersyukur Oke. atas apa yang sudah gue alami bersama Tuhan. Gue bisa damai sama orang tua gue. Tiba-tiba ada satu pengerja gereja, asli telak, pengerja gereja datangin gue, terus pegang gue, "Ampuni semua kepahitan semua kepahitan yang kamu alami, lepaskan." Gue lagi nikmati kasih Tuhan dengan bersyukur banget. Gue buka mata, "Pak, salah. Saya lagi nggak kepahitan." Ini kenyataan. Makanya gue bilang, yang gue cerita diri gue sendiri aja, gak usah jauh-jauh, gak usah di mana-mana. "Pak, salah Pak. Saya lagi nggak nangis bukan karena kepahitan. Saya lagi nangis karena saya bersyukur sama Tuhan. Saya baru aja pulih sama orang tua. Jadi Bapak salah." Karena banyak banget orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan ngomong, Tuhan ngomong, Tuhan ngomong. Emang Tuhan cuma bisa ngomong sama lu doang? Emang Tuhan gak bisa ngomong sama gue langsung? Itu yang gue gemes banget bro. Dan itu juga terbukti juga melalui survei yang anak laki-laki ini anak muda ya, karena udah belum fokus yang lain juga, ada yang lain tapi belum sampai ke arah situ. Itu juga alasan kenapa anak muda zaman sekarang itu malas ke gereja karena itu salah satu alasan terbesar pertama lah, kedua tuh saya lupa, tergantung konteksnya yang mana dulu. Kenapa mereka malas gereja? Karena mereka merasa dihakimin. Merasa dihakimin. Kayak tadi misalnya, oh nangis karena belum bisa mengampuni misalnya. Salah tapi. Iya tapi salah gitu, jadi seolah-olah tuh sudah tahu apa yang benar dan lain sebagainya. Tapi ini kalau bicara mungkin bisa ke arah soal kultur ya, kalau kita bicara soal anak muda itu kan dianggap
kita tuh masih junior, mereka udah senior, mereka tahu. Jadi akhirnya sistemnya apa, guru dan murid. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengarahkan lagi ya, sebenarnya kultur gereja iklim orang yang sudah bergereja ya, entah pelayanan kita atau juga mengamati. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya gereja harus lakuin kalau begitu? Kan tadi itu kan gereja berpikir, oh semakin banyak KKR berarti gereja semakin berfungsi. Semakin banyak doa subuh berarti gereja semakin berfungsi. Semakin banyak doa pengurapan berarti gereja berfungsi. Semakin banyak kegiatannya berarti gerejanya hidup gitu ya maksudnya. apa yang seharusnya kalau begitu? Sebagai kita kan kepengen mengalami sebuah pengalaman yang otentik. Bukan kita cuman ikut dalam sebuah diikutin cemplungin ke ibadah lalu kemudian haleluya. Gitu kan, bukan itu kan? Tapi kita mengalami ya pengalaman-pengalaman yang otentik, mengalami yang namanya diubahkan oleh Injil itu sendiri. Sebenarnya apa sih kalau begitu yang harusnya dilakuin? Sama gereja. Iya. Mungkin ya, bukan mungkin, ini kalau gua sih menurut pendapat gua ya, memang sih ya, seperti tadi kita ngomong sebelum kita mulai, doktrin ini emang susah banget untuk tembok doktrin ini memang susah banget untuk Gua lebih mengistilahkannya tuh kultur. kultur ya, bukan doktrin ya, Kultur. Jadi sebenarnya kan gini, ya kultur lebih ya, kultur lebih tepatnya ya, kita jangan bilang doktrin, kultur ya. Jadi contoh ya, misalkan gini, kita udah terbiasa dengan 2 lagu cepat, 2 lagu firman, kayaknya kalau gak ada lagu worship-nya, kayak kurang, terus kayak gitu lah hal-hal. Ya. Kultur itu kan kultur. iya. Kayaknya kalau lu Udah tradisinya di situ. kayak lu WL, tiba-tiba mereka ngerasa kayak jemaatnya kok biasa aja ya, oh kurang ngangkat, itu kan kultur. Jadi semua diukur dari seperti itu. Nah, waktu itu gue sempat ngomong gini, jadi gereja-gereja ini nih harus bawa jemaat ini ya, harusnya ya, mau siapa yang bicara, itu fokusnya memang harus ke Yesus sih. Kan kegagalan orang Kristen adalah, jangan bilang gereja lah ya, orang Kristen juga lah, mengidolakan hamba Tuhan, pendeta, banyak Pak, itu aja udah fail banget menurut gua. Iya. 8 tahun yang lalu, Iya. 8 tahun yang lalu atau ya kurang lebih 8 tahun yang lalu, saya memutuskan untuk tidak punya idola pendeta, kecuali Yesus. Buat gua pendeta adalah manusia biasa yang dipakai Tuhan, gue sama mereka sama, cuma beda fungsi aja. Tapi orang itu mengidolakan hamba Tuhan tertentu karena mereka merasa relate dengan apa yang disampaikan. Bener nggak? Ya kadang-kadang juga lebih nyaman di telinga. Lebih nyaman di telinga dari Dulu gue termasuk orang yang kalau dengar firman, kalau keegoan gue dikorek, gue gak suka. Gue maunya yang nyaman. Gue tiba-tiba mau bercanda. Jadi sebelum 8 tahun yang lalu siapa yang diidolain? Ada. Gak usah. Ada yang gua look up. Tapi gini, tapi kan kalau gue bersyukur banget karena lewat orang inilah gue belajar dan gue menerima pembaharuan itu. Kalau gak ada dia kan gue gak belajar. Gue percaya maksudnya itu sikap yang dewasa, dalam arti kita tuh tidak melihat orang hitam dan putih ya. Tapi dari orang-orang siapapun itu itulah Tuhan bisa pakai ya orang-orang tersebut. Sebagaimana Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan menumbuhkan. Ya jadi setiap orang punya kontribusinya. Tapi kalau kita kembali lagi kepada apa yang paling utama adalah tadi Bro Teddy bilang kembali pada Yesusnya, Yesus sumbernya gitu. Ya itu kalau kita mau simplifikan ya pada Injil Yesus Kristus itu sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah selama ini gereja tidak berputar pada itu? Gue jelasin dulu sebentar. Jangan dulu bro, sabar bro. Apakah berarti gereja sebenarnya meskipun disebut sebagai menuhankan Yesus Kristus sebagai Tuhan, lalu apa yang salah? Apa yang salah kalau begitu? Apakah berarti gereja selama ini tidak menekankan pada Yesus Kristusnya atau bagaimana? Apa yang salah kalau begitu? Karena yang mereka kejar itu adalah, tapi tergantung tanpa sadar mungkin. sadar. Itu adalah kesalehan hidup, tapi ya fokusnya di tanda kutip mungkin ke buahnya saja, tapi tidak fokus kepada bagaimana apa kaitan itu dengan kita menjadi muridnya Kristus, mengapa Kristus datang ke dunia, mati untuk kita, masuk menjadi sama dengan manusia, menjadi sahabat kita, masuk ke dalam dari suatu tidak terbatas menjadi Jadi terbatas. menjadi terbatas. Itu betul-betul sesuatu yang jauh di sana itu datang ke dunia kita gitu loh. Jadi kan banyak kalau kita dengan semut gitu ya, kita menjadi semut untuk mengerti, untuk bisa bicara dengan semut. Ya. Itu yang tidak menjadi fokus, karena fokusnya adalah
ke kehidupan yang saleh. Kehidupan saleh itu seperti apa? Rajin ke gereja, saat teduh, terus habis itu di kantor misalnya berbuat baik dan lain sebagainya, karena fokusnya ke situ tapi tidak memasukkan faktor Yesusnya ini, fungsinya di dalam menghasilkan buah ini apa. Yohanes 15 nggak salah yang apa, yang Ya. Yesus adalah pokok dan kita adalah rantingnya itu ya, pokok anggur yang benar. Yang benar. Itu Yohanes 15 nggak salah. Itu tidak apa ya, tidak terlalu banyak dimasukkan dalam pemikiran besarnya itu, makanya akhirnya fokusnya ke apa ya, fokusnya ke yang hal-hal yang Apa yang tepat terlihat, tadi. apa yang di luar. Fokusnya pada apa yang kelihatan di luar, begitu kan ya. Iya. Yang kalau gue misalnya bilang ya, itu yang selalu gue bilang bahwa sebagai seorang, kan gue backgroundnya sebagai seorang pemberita firman juga ya. Yang gue amatin adalah seringkali kultur yang dibangun di gereja itu akan kelihatan dari khotbah-khotbahnya. Ya. Kultur yang dibangun di gereja itu kelihatan dari khotbahnya. Kelihatan pula dari bagaimana dia memanage pelayanan. Dan yang gue amati adalah selama ini kita cuma sampai pada kulit-kulit luar. Bagaimana mengubah orang yang tadinya mungkin bejat menjadi kelihatan kudus. Bagaimana membuat yang tadinya jarang ke gereja jadi rajin ke gereja. Ya kan? Bagaimana membuat yang tadi, jadi kita cuma gereja, maaf nih, banyak yang berputar pada kosmetik-kosmetik di luar. Nah. Bagaimana membuatnya jadi lebih kudus? Kita bisa bicara soal kosmetik dan sebagainya karena kita punya definisi tertentu terkait dengan apa sih kedewasaan secara rohani gitu. Dan ya saya nggak tahu masing-masing gereja sebetulnya mereka mendefinisikan dewasa rohani itu seperti apa. Tadi kan kita sempat bahas juga kan, gereja ini sebetulnya punya nggak sih peta pertumbuhan perjalanan iman gitu ya. Arahnya mau kemana kalau misalnya kita tidak tahu dewasa. Kalau kita saja salah mendefinisikan, bukan salah ya, mungkin berbeda penekanan soal kedewasaan rohani, maka akhirnya pewujud nyataannya dalam program, dalam ministry akhirnya akan berbeda semua. Kayak tadi kita misalnya kayak tadi saya kasih contoh, misalnya dewasa rohani itu adalah kesalehan hidup dan lain sebagainya, kan gereja tertentu menekankan itu. Ada aliran tertentu, kalau ditarik itu sebetulnya tergantung, kalau cari culture sebetulnya bisa jadi ditarik dari ini gereja-gereja yang dibawa oleh para penginjil dari dari Eropa, itu beda sendiri culture-nya. Yang dari Chinese, Ya dari sana. dari Chinese penekanannya beda lagi. Terus yang dari Amerika dan sebagainya yang terkini sekarang itu juga penekanannya beda lagi. Ada yang ke kehidupan sehari-hari, ada yang penekanannya kembali ke teks, ada lagi yang penekanannya ke bagaimana pengubahan hati dan lain sebagainya, tapi sangat melebar ya. Tapi kalau bisa dibilang tembok itu banyak tembok-tembok yang bisa dibicarakan bahwa kayak tadi ya kita sempat bicara di awal bahwa kamu harus rajin ke gereja bla bla, itu kan seperti orang tua dengan anak. Jadi seolah-olah tuh karena kita tumbuh di Asia gitu ya, orang tua itu posisinya lebih tinggi daripada anak. Itu pun dialami di gereja. Akhirnya metode untuk menyuruh, metode untuk apa ya istilahnya itu memerintah, Mengintimidasi. tanpa memberitahu arah yang mana, itu beda. Neraka saudara ya. Iya, kalau misalnya kita contoh ngambil di Eropa gitu ya, kita manggil orang tua aja bisa manggil nama. Jadi posisi sejajar misalnya itu sangat berbeda. Kalau tadi dibilang soal tembok ya, bukan soal aturan-aturan itu aja, tapi bagaimana mereka menempatkan diri. Apakah ini apakah pendeta itu merasa bukan pendeta gitu ya, apakah para guru-guru sekolah minggu ini, misalnya ini ngomong guru sekolah minggu aja paling aman ya, merasa lebih rohani daripada anak-anak sekolah minggunya? Bisa jadi loh guru-guru sekolah minggu itu kering rohani loh. Jangankan itu bro, gua aja ngalamin itu kok. Gua pelayanan panggung gereja, gua kosong, gua hampa, gua dalam dosa, gak ada yang tahu. Iya. Itu pengalaman pribadi gua bertahun-tahun. Makanya kembali kepada itu tadi ya, gereja harusnya membangun individunya ya, bukan Iya, membangun membangun pelayanannya. Individu, dan kalau saya bilang tadi itu deskripsinya dulu, ini definisinya bisa beda-beda. Definisinya apa nih, betul ya. Ya tuh, karena masih ada yang definisinya. Tapi makanya kan kembali tadi yang tadi gue bilang ya, sebagai seorang pemberita gue juga amati. Kadang-kadang memang firman yang diberitakan di atas mimbar itu bisa jadi, kalau gue sering bilang, makanan yang berkualitas yang beneran, rumput beneran atau rumput sintetis tuh bisa jadi yang dikasih kan gitu kan ya. Nah jadi kadang-kadang Injil yang kalau gue bilang ya, yang diklaim Injil, tapi sometimes kalau gue lihat kok sangat man oriented banget. Jadi ujung dari bagaimana saya melakukan kekudusan ini adalah supaya nanti saya Merasa lebih ditolong Tuhan. merasa lebih
Jadi saya melakukan ini semua supaya saya nanti ditolong Tuhan. Saya melakukan ini semua supaya nanti apa yang saya lakuin berhasil. Yang gue bilang transaksional kan. Dan bahkan juga banyak yang melayanan karena supaya merasa lebih mendapatkan harga diri di depan Tuhan. Misalkan merasa dia ditolak di lingkungan. Terus akhirnya masuk ke sebuah gereja yang punya komunitas, menerima dirinya, terus habis itu masuk dalam pelayanan. Bisa jadi akhirnya apa yang dia lakukan untuk pelayanan itu sebetulnya untuk supaya dia merasa, "Oh, aku ini berguna." Kenapa? Karena aku bisa jadi pelayan di sini, aku bisa jadi seorang worship leader di sini, aku bisa jadi seorang Penerimaan singer di diri, sini. ya. Mencari penerimaan dirinya dari Berhala gereja. penerimaan tuh ya. Ada tuh berhala penerimaan. Dan beberapa gereja tanda kutip mengkultivasi atau menggunakan hal itu untuk menarik sebanyak mungkin anak muda ataupun orang-orang untuk melayani karena Ya. berkata bahwa yang nama Tuhan tuh pengen kamu melayani dan sebagainya, tapi tujuannya ada yang benar, ada juga tidak dalam artian ya pokoknya supaya anak-anak ini mau punya harga diri yang baik ya. Akhirnya kan banyak juga di satu sisi kita bilang, oh kita nggak punya value diri kita itu kita nggak punya kelebihan dan lain sebagainya, tapi kelebihan kita adalah di dalam Tuhan. Oke ya, beberapa orang hanya berhenti di situ, tapi ada beberapa orang yang berpikir bahwa aku merasa berharga karena aku dipakai oleh Tuhan. Ya, itu kita Ya. bisa bahas di topik yang lain ya. Itu hasil surveinya juga ada juga. Tapi itu tadi yang gue bilang ya, Maksudnya pada akhirnya gue melihat bahwa dari apa yang dipercayai, apa yang di value, apa yang ditanamkan oleh para pemimpin gereja, tanpa sadar itu akan turun semua ke dalam manajemen pelayanan, pada semua firman yang diberitakan dan bagaimana jemaat dan apa yang pengen kita sama-sama pengen kasih tahu bahwa ini loh, bahwa yang kita lihat dengan mata kepala bahwa orang rajin pelayanan, yang kita lihat dengan mata kepala bahwa KKR-nya banyak, yang kita lihat dengan mata kepala bahwa ibadahnya luar biasa mungkin ya, entahkah itu pada selera yang megah, yang rame, atau selera yang lebih kontemplatif, apapun itu, pada akhirnya itu bukan jadi patokan. Pada akhirnya bahwa perjumpaan pribadi dengan Yesus yang mengubahkan nilai-nilai hidup kita yang bukan pada aku tuh, bukan lagi pada kepentinganku, tapi bagaimana kehendak Tuhan, agendanya, hatinya itu mengubahkan hidupku. Itulah seharusnya menjadi dasar. Betul. Dan itulah yang harusnya kita pastikan bahwa jemaat mengalaminya. Betul, bagaimana? Dan harusnya kultur mungkin ya harusnya harusnya gereja-gereja punya kultur yang gini nih, yang kultur yang biasanya kan ada yang terjadi, gue tuh susah banget next line-nya ada di kepala. Nggak apa-apa. Iya, lu susah banget untuk Slow. keluarin gitu ya. Tuh gue tuh salah ngomong juga. Kadang-kadang di kepala gue sama mulut gue beda soalnya. saking nggak karena gue dulu gue drugs addict. Jadi ada salah satu efek yang memang sampai ini konsekuensi. Ya. Oke. Kan konsekuensi kita tetap jalanin kan. Tuhan ampuni tapi konsekuensi tetap kita jalani. Nah ini Gusto. ya harusnya kultur di gereja-gereja ini menurut gua, pendapat gua ya harusnya dibangun tuh bahwa manusia ini nih, orang-orang ini nih bukan jadi gini, mereka tuh nggak dibikin supaya lu harus sempurna, lu harus kudus, lu harus ini. Jadi ketika mereka bikin sebuah kesalahan, mereka pasti segan untuk mengakuinya karena satu, aku dihakimi. Kedua, lu akan dianggap cacat. Betul. Nah, sementara kultur yang dibangun di gereja yang gua lihat di beberapa, kan gua keliling ya. Gue dengerin beberapa teman cerita, gue merasa ditolak, merasa kecewa karena mereka udah dibangun supaya you harus holy. Once lu nggak holy, yang kosmetik yang di luar ini yang dipusingin. Iya. Makanya banyak orang munafik termasuk saya. Dulu gue nggak akan sebut nama gerejanya. Kira-kira tahun 2003 sampai 2008, gue ada di satu gereja yang dimana waktu itu gue lagi free sex dan gue lagi drugs. Tidak ada yang tahu. Gue pelayanan hari Minggu, gue habis dari pakai sabu, gue habis dari dugem. Sabtu gue dugem, Jumat gue masuk, kan keluar Senin tuh. Minggu pagi gue pulang mandi, langsung WL. Jemaat menangis. Dan menurut mereka keberhasilan seorang WL ketika WL, jemaat banyak nangis. Jadi sebagai Itu kultur ya, sekali lagi kultur. dan ini sebagai bukti juga ya kalau tanda kutip seseorang bisa terlihat rohani di gereja tapi kehidupan sehari-hari sebetulnya berbeda. Itu gue zaman dulu. Betul, makanya ini sebagai contoh, ini membuka realita gitu bagi para nataan. Kalau di anak-anak sekarang mungkin tahu, tapi kalau mungkin di generasi sebelumnya mungkin belum atau tidak banyak terjadi cerita-cerita seperti ini. Iya, makanya karena mereka kultur ini yang membentuk orang-orang ini harus terlihat suci dan kudus dengan, kan biasanya gini ya, contoh yang misalkan gue ada kegiatan gereja
terus mungkin Senin, Rabu, Jumat, Minggu misalnya. Terus gue nggak cuma ikut Minggu. Di mata sebagian orang mungkin gue kurang rohani karena gue nggak ikut doa ini, gue nggak ikut ini. Tapi apakah karena semua diukur dari itu, berarti nggak lo? Semua dibentuk, kultur itu dibentuk bahwa kalau lu rajin ikut doa, kalau rajin ikut doa subuh berarti rohani lu lebih bagus. Itu kultur banget. Padahal sebenarnya emang lu ikutin hidup orang ini 24 jam. Nah itu makanya butuh yang namanya kehadiran mereka untuk menemani perjalanan iman Nah dari kita. Karena banyak gereja tuh hanya menekankan goalnya tuh seperti ini, tapi tidak ada yang menemani di sini nih. ya cuman jadi Ngasih tahu lu ke arah sana. Iya. Jadi kalau misalnya di sini bingung ini, Iya. aduh aku kok jatuh bangun gini ya nggak ada yang nemenin di sini. Tentu harus dibangun. Bisa melihat bahwa gregetannya teman-teman kita ini ya, dan gue yakin bahwa mereka adalah satu dari sekian banyak Anda juga yang mungkin gregetan sekarang. Jadi membicarakan gereja itu justru menunjukkan bahwa itu kasih kita. Dan satu lagi, gue nanya terus. Kita harus sadar banget. Gereja adalah tempat di mana orang rusak ngumpul, bukan orang suci. Nanti gue ngomong sama lu soal itu ya. Sabar ya. Ya bukan untuk orang sempurna. Ada kultur itu kan. Kultur itu kan harus yang dipasang sebenarnya. Karena kultur ini kultur yang mengharuskan orang jadi kayak lu nggak boleh cacat, lu nggak boleh ini. Itu yang bikin orang jadi takut ngomong. Tuh, padahal gereja itu, Kecuali gue ya, gue udah kalau gue sih berani gue. padahal gereja itu ada yang bilang juga, saya lupa siapa yang ngomong gitu ya. Itu adalah tempatnya orang sakit melayani orang sakit lain nih. Iya. Gereja bukan Berproses bersama-sama. gereja bukan museum ya, tapi berproses bersama-sama. rumah sakit atau bengkel untuk sama-sama orang-orang yang berproses. Tapi yang berproses itu juga Butuh jadi bukan rumah sakit yang dokter sama pasien, enggak, ini sama-sama pasien ini. Makanya gue bilang tadi, semua kembali ke pengalaman pribadi apa yang gue alamin. Makanya ada satu masa di mana gue ngelihat ada teman yang dia sangat dipuji karena dia rajin ikutinnya, tapi gue tahu hidupnya dia kayak apa. Gue nggak akan menghakimi dia, gue nggak akan bongkar juga tabiat buruknya dia. Tapi gue dalam hati mikir gini, orang-orang berarti gampang banget orang gereja ditipu ya. Dan gue melakukan hal itu. Gue terlihat kudus, gue terlihat orang kamu puji Tuhan ya. Gampang banget untuk membodohi dalam tanda kutip. Karena I've been there. Pada akhirnya itulah yang terjadi pada apa yang Yesus hadapin juga waktu dia sedang melayani ya 3,5 tahun di dunia ini ya, di bumi. Dia berhadapan dengan orang-orang yang cuma mementingkan kosmetik agamawi yang di luar itu. Dan akhirnya keagamawian yang seperti itu menciptakan dua kubu. Yang satu kubu rohaniwan yang kelihatannya begitu rohas sekali, ya. dan kubu yang satu adalah kubu pendosa. Iya. Ya kan, kubu mereka yang tidak mampu memenuhi standar kosmetik rohani itu, dan akhirnya mereka terbuang keluar. Tapi lihat, Yesus hadir untuk kemudian berada di tengah-tengah mereka, untuk membicarakan bahwa engkau yang berdosa dan sebagainya, bahwa ada anugerah yang mampu mengubahkan engkau, menerima engkau dan mengubahkan engkau. Jadi membuat mereka itu bukan cuma diterima, tapi mereka diubahkan. Tapi juga Yesus hadir di tengah-tengah mereka untuk membicarakan kepada mereka yang mementingkan kosmetik rohani. Ketika ada satu orang bernama Nikodemus, seorang Farisi yang datang pada Yesus, dia bilang, kau harus dilahirkan kembali. Loh, gimana bisa? Kalau gue mau ibaratkan perkataan Nikodemus dengan tone yang lebih berat, gue ini sudah Farisi, gue ini udah agamawi, gue salah tapi tamuanya. Meskipun Nikodemus bilangnya gue udah gede kan, bagaimana masuk lagi ke rahim? Iya. Tapi sebenarnya Yesus maksud kan sebenarnya adalah semua keagamawian yang kamu punya itu gak menjamin apa-apa kalau itu gak berubah dari hatimu. Karena kita cuma pikir bahwa I'm good enough kalau gue sudah kudus. I'm good enough kalau gue sudah pelayanan, right? Yeah. I'm good enough kalau gue sudah gak ngelakuin dosa. Kenapa kamu tidak melakukan dosa? Itu akan berbeda. Karena itu, kenapa saya tidak melakukan dosa, itu bisa jadi bersumber pada karena saya memang akan baik kalau saya tidak melakukan dosa. Bagi gue itu berdosa. Saya akan terlihat baik kalau saya tidak melakukan dosa. Itu berdosa. Karena itu tidak bersumber dari hati yang bertobat. Terus tiba-tiba saya jadi terpikir gini, apakah ke gereja itu seakan-akan harus menampilkan yang suci saja karena para pemimpin itu takut. Atau mungkin kita sendiri sebagai pelayan itu takut kalau kita membuka aib kita, kita tidak akan lagi dihargai. Betul. Itu yang gue bilang, itu dosa. Pada akhirnya kayak gue udah gak punya harga diri kalau di gereja. Dan Yesus itu hadir dengan keautentikannya.
hadir dengan keautentikannya, dan itu yang gue bilang. Dan dia hadir plus dia juga kan ada pengikutnya, ada muridnya kayak gitu. Ada proses menemani presence. Sabar bro ya bro. Jadi itulah Yesus yang membebaskan. Jadi gue percaya bahwa kebebasan, tolong jangan tangkap kebebasan ini sebagai bebas berbuat dosa, bukan. Tapi kebebasan, kebenaran yang membebaskan, Injil yang membebaskan hati kita ini untuk mengasihi Tuhan, hidup bagi Tuhan, itulah yang dirindukan. Dan itulah yang sebenarnya harus kemudian menjadi penekanan gereja kepada setiap orang-orang yang ada di dalamnya. Entahkah jemaat atau bahkan pelayan terutama. Mereka yang datang, itulah yang harus gereja bangun. Yang gereja bangun adalah Injil yang mengubahkan hati itu. Bukan kosmetik-kosmetik rohani yang selama ini gereja bangun. Kalau nggak gitu apa bedanya Kristen dengan apa yang ada secara umum? Betul ya. Gue mau penutupan ini. Karena sudah lebih dari 50 menit ya kayaknya ya. Obrolan kita panjang saudara-saudara. Iya juga sih. Tapi teman-teman, saya yakin teman-teman juga punya cerita ya. Anda semua punya cerita, dan please ceritakan apa yang jadi cerita Anda di gereja Anda masing-masing. Tentu sekali lagi bukan untuk menggosip gereja, bukan untuk menghancurkan, bukan juga untuk menyatakan kepahitan, tapi untuk untuk kemudian supaya kita bicarakan, supaya terjadi transformasi. Karena saya percaya bahwa sebenarnya inilah yang menjadi bagian kita, yaitu kita mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Dan semoga kalau video ini jadi berkat, teman-teman bagikan kepada para pemimpin gerejamu, bagikan juga kepada para aktivis mungkin, bagikan juga kepada orang-orang yang sekeliling, supaya saya percaya transformasi terjadi ketika kita dengan jujur dan rendah hati membicarakannya dan rindu supaya Tuhan bekerja. Kita pamit, Bro Teddy dan juga Bro Cemara, kita pamit. God bless you, teman-teman. Bye-bye.